Belum. Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan rahmatnya, nikmatnya yang diberikan kepada kita sehingga kita masih bisa diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan kesempatan untuk bisa hadir di majelis ilmu, dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan keistiqamahan kepada kita sampai akhir hayat. Kita akan lanjutkan pelajaran dari pembahasan kitab Taisir Karimir Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan, karya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah rahmatan wasi'ah. Kita akan bacakan faidah yang beliau sampaikan poin-poinnya di akhir tafsir ini. Baik, kita akan bacakan. Fahadhihi suratu, qala al-muallif rahimahullah, fahadhihi suratu ala ijaziha qad ihtawat ala ma lam tahtawi alaihi suratun min suwaril Qur'an. Surat ini, surat Al-Fatihah ini, walaupun pendek, tetapi di dalamnya terdapat hal-hal yang tidak ada di dalam surat-surat yang lain dari Al-Quran. Fatadammanat anwa'ut tauhid as-salasa. Maka faidah yang pertama yang bisa diambil adalah di dalam surat ini terkandung 3 macam tauhid. Tauhid yang pertama adalah tauhidur rububiyah. Di dalam surat Al-Fatihah ada ayat yang menunjukkan, mengisyaratkan tentang tauhid rububiyah. Yu'khadhu min lafzi Allah. Hal ini bisa diambil dari lafaz Allah. Ya, dari bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, ya Allah, lafzul jalalah. Wa min qawlihi, kemudian dalil yang lain tentang tauhid, rububiyah, yu'khadhu min qawli rabbil alamin. Salah baca nih. Untuk tauhid rububiyah ada di lafaz Rabbil Alamin. Dan tauhid uluhiyah yang kedua adalah ifradullah bil ibadah, mengesahkan Allah dalam bab ibadah. Yu'khadhu min lafzi Allah. Nah, baru ini. Adapun tauhid uluhiyah
ada pada lafaz yaitu lafzul jalalah Allah, wa min qawlihi iyyaka na'budu, dan dari firman Allah iyyaka na'budu, hanya kepadamulah ya Allah aku menyembah. Wa tauhidul asma'i was sifat, dan tauhid yang ketiga adalah tauhid asma was sifat, wa huwa itsbatu sifatil kamalillahi ta'ala allati atsbataha li nafsihi wa atsbataha lahu rasuluhu min ghairi ta'tilin wala tamtsilin wala tashbihin. Dan tauhid jenis yang ketiga adalah tauhid asma was sifat. Apa makna tauhid asma was sifat? Wa huwa itsbatu sifatil kamal, yaitu menetapkan sifat sempurna hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, dan ini sudah ditetapkan Allah untuk dirinya sendiri dan sudah ditetapkan oleh Rasulullah tanpa menggunakan metode ta'til, menafikan, meniadakan, menolak, wala tamtsil, dan tidak menyamakan, ya, wala tashbihin, dan tidak menyerupakan, ya, tidak menyerupakan dengan makhluk. Wa qad dalla ala dzalika lafzu alhamdu. Apa dalilnya? Pada ayat yang mana, pada lafaz yang mana? Maka ditunjukkan pada lafaz alhamdu. Segala puji bagi Allah. Ya, kama taqaddam. Ini poin yang pertama. Sudah kita bahas belum ya? Yang pertama ini. Belum ya? Fawaidnya. Jadi tauhid ada berapa tadi, Pak? 3. Yang pertama rububiyah, yang kedua uluhiyah, yang ketiga asma was sifat. Bismillah. Ini Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di. Dan semua dari awal sampai akhir di Al-Quran itu tidak keluar dari ini. Dari bab tauhid, pembicaraan tentang masalah ketuhanan, tidak keluar dari ini. Ya, yaitu tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma was sifat. Dan ini bab yang sangat besar, ya, yang banyak, ya, atau tidak sedikit di sebagian kaum muslimin, ya, mempunyai pendapat-pendapat, yang mempunyai pendapat-pendapat yang semuanya mesti kita, ya, kembalikan pendapat-pendapat itu kepada wahyu. Pendapat-pendapat manusia itu kan bisa salah bisa benar. Adapun wahyu dari Allah mutlak kebenarannya, ya. Dan wahyu itu bisa dari Al-Quran, dan wahyu itu bisa dari sabda Nabi SAW. Karena apa yang keluar dari Nabi SAW, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha, kata Allah. Dan apa yang dilafatkan, ya, dari Nabi SAW, dibicarakan oleh Nabi SAW, bukanlah dari hawa nafsu, tetapi dari wahyu yang diwahyukan. Surat An-Najm. Tidak boleh kita berbicara masalah ketuhanan, masalah Tuhan, masalah Allah Subhanahu wa taala dengan logika, dengan ilmu kalam atau ilmu filsafat. Enggak boleh. Tidak boleh. Dan ini prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah berbicara tentang masalah tauhid, ya. Dan tadi diisyaratkan oleh penulis, yaitu Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di, yang namanya tauhid itu tidak keluar dari 3.
Yang pertama tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah ada dalam lafaz alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdu tadi tauhid apa? Alhamdu. Tauhid asma wa sifat. Lillah uluhiyah, lillah ya. Lillah itu lafzul jalalah, untuk Allah, milik Allah. Rabbil alamin. Rabb tadi tauhid apa? Rububiyah. Jadi alhamdulillahi rabbil alamin ini ada 3 macam tauhid. Alhamdu tauhid asma wa sifat ya. Kemudian lillah tauhid uluhiyah, rabbil alamin tauhid rububiyah. Jadi itu dari mana antum? Ya, dari mana antum menentukan tauhid ada 3? Dari Al-Qur'an. Tidak keluar dari pada Al-Qur'an. Dan ini masalah ijtihadiyah. Masalah ya ulama mengeluarkan kesimpulan supaya memudahkan kita. Ya. Jadi ketika seorang ingin mentauhidkan Allah dalam bab rububiyah, rububiyah itu apa sih? Tadi disebutkan enggak oleh penulis? Apa itu tauhid rububiyah? Ya. Tauhid rububiyah adalah ifradullahi subhanahu bi af'alihi. Mengesakan Allah dalam perbuatannya. Perbuatan Allah. Di antaranya adalah perbuatan Allah adalah Allah itu Al-Khaliq. Allah menciptakan. Ar-Raziq, Allah memberikan rezeki. Al-Mudabbir li khalqihi, Allah mengatur semua makhluknya. Al-Murabbi lahum, dan Allah itu murabbi, mentarbiyah, baik itu tarbiyah amah atau tarbiyah khassah yang sudah kita pelajari tafsir ini tentang Rabbil Alamin. Dan rububiyah itu Rabb, itu Rabb ya. Jadi tauhid rububiyah maknanya apa? Mentauhidkan Allah dalam perbuatannya. Menciptakan, tidak ada yang maha menciptakan. Yang menciptakan hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang maha mencipta hanya Allah. Tidak ada pencipta yang lain selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Enggak boleh kita mempunyai keyakinan ada zat yang bisa menciptakan selain Allah Subhanahu, enggak boleh. Semua yang ada itu al-alamin. Jadi semua yang ada ini selain Allah adalah al-alamin. Ya, jadi Allah itu al-khaliq. Khaliq itu isim fa'il. Khaliq, menciptakan. Dan selain Allah itu namanya makhluk. Apa makhluk? Diciptakan. Jadi Allah yang menciptakan. Makanya Rabbil Alamin. Rabb itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, Ar-Rabb. Ya, sebagaimana firman Allah dalam surat Yunus 31. Qul may yarzuqukum minas sama'i wal ardi amma yamliku sam'a wal absar wa may yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyit minal hayy wa may yudabbirul amr fasayaquluna Allah faqul afala tattaqun. Ini pertanyaan untuk orang-orang kafir Quraisy. Katakanlah wahai Muhammad, tanya kepada mereka, man yarzuqukum, siapa yang memberikan rezeki kepada kalian? Ya, tadi rezeki, yang memberi rezeki ini tauhid apa? Rububiyah. Siapa memberikan rezeki dari langit, dari bumi? Ya, amma yamlikus sam'a wal absar, yang memiliki pendengaran, penglihatan. Siapa yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati? Siapa yang mengeluarkan yang mati dari yang hidup? Siapa yang
ya yudabbirul amra, yang mengatur segala sesuatu perkara. Fasayaqulunallah, maka mereka sepakat, mereka mengakui orang-orang kafir Quraisy dengan adanya tauhid rububiyah, dan mereka sepakat serentak menjawab fasayaqulunallah. Mereka akan menjawab ya dengan pertanyaan yang dilemparkan tadi, siapa memberikan rezeki, ya, siapa yang memiliki pendengaran, penglihatan, siapa yang menghidupkan, siapa yang mematikan, ya, mereka mengatakan Allah. Faqul afala tattaqun, maka katakanlah, kenapa Anda semua tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau dalam surat Az-Zumar 38, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunallah. Kalau Anda bertanya kepada mereka, siapa khalaqas samawati wal ard, siapa yang menciptakan langit, menciptakan bumi, la yaqulunallah, maka mereka sepakat ya untuk menjawab Allah Subhanahu wa taala. Dan tauhid rububiyah ini diakui oleh orang-orang kafir Quraisy. Mungkin orang-orang kafir sekarang juga sama. Mereka juga percaya yang menciptakan langit, bumi, alam semesta ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ya, mereka masih melakukan kesyirikan dalam bab al-uluhiyah, tauhid uluhiyah. Ada nggak orang yang nggak percaya Tuhan, yang tidak percaya tentang Tuhan pencipta langit segala alam semesta ini? Ada di antara mereka, ada orang-orang komunis. Orang-orang komunis, jadi mereka tidak percaya dengan Tuhan. Jadi mereka lebih parah daripada orang-orang kafir Quraisy atau orang-orang kafir yang sekarang ya. Jadi ini lebih parah. Mereka tidak mempercayai tentang wujud dari Tuhan atau Allah Subhanahu wa taala. Kalau ditanya kepada mereka, dari mana? Ya, dari mana? Dari sebuah teori. Teori itu di mana? Ditulis di mana? Di sebuah buku. Ya, sebuah buku. Namanya lupa saya itu. Ada yang menjadi kitab rujukan mereka itu. Kalau ditanya buku itu, ya, kalau memang benar adanya, berarti buku itu kalau dikatakan benar nggak, misalnya dia menulis sendiri ya, kemudian menjilid sendiri, keberadaan buku yang memuat teori komunisme itu ya, apakah layak atau bisa seperti itu? Maka mereka pun tidak bisa menjawab ya. Ada buku apa namanya itu, saya lupa itu. Ya, orang-orang komunis seperti itu sebenarnya tidak kuat hujahnya, Ya. Imam Abu Hanifah juga pernah seperti itu, mau debat, ya, dengan orang-orang yang tidak meyakini adanya Tuhan. Ya, dia cerita, saya datang ke sini. Tiba-tiba ya ada bambu kemudian dia merakit sendiri, kemudian saya naik ke situ, saya sampai di sini gitu. Nah, mereka nggak percaya, nggak mungkin lah, pasti ya perahu itu akan ada yang membuatnya, menciptakan seperti itu. Ada manusia yang menciptakan seperti itu. Demikian juga untuk mematahkan orang-orang yang komunis tadi, memang ada video itu, ditanya satu-satu, percaya Tuhan nggak? Enggak. Dari mana Anda? Saya baca bukunya ini. Oke, kalau begitu buku yang Anda baca itu berarti bisa menciptakan sendiri, bisa menulis sendiri, mengumpulkan sendiri, jilid sendiri, layout sendiri, segala macam. Oh ya, nggak mungkin, pasti ada yang nulis. Nah, masalah buku yang kecil itu aja Anda nggak percaya. Kalau dia bisa menciptakan sendiri, bagaimana dengan
alam semesta ini yang besar begitu. Gak mungkin, ya, gak mungkin tidak ada yang menciptakan. Kalau dirunut seperti itu ya kalah juga mereka. Ini komunis. Baik, tauhid rububiyah. Yang kedua tauhid uluhiyah. Adapun tauhid uluhiyah ada di lafaz apa ya surat Al-Fatihah tadi? Lafzul jalalah Allah dan lafaz iyyaka na'budu. Apa makna atau definisi daripada tauhid uluhiyah? Tauhid uluhiyah ifradullahi bil ibadah. Paling singkat itu. Gampang. Ifradullahi bil ibadah. Mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah dalam ibadah. Jadi ibadah wajib dipersembahkan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, ada di dalam lafaz iyyaka na'budu. Hanya kepadamu lah ya Allah aku menyembah. Kemarin kita sudah bahas itu. Jadi iyyaka itu sebagai maf'ul bihnya. Sebagai apa? Maf'ul bih itu objek ya. Kalau dalam bahasa Indonesia objeknya. Jadi kalau susunannya biasanya gimana? Subjek, predikat, objek. Iyyaka na'budu, ya bisa diganti dengan na'buduka. Na'budu subjek predikat, objeknya ka di situ. Tetapi ka-nya ini tidak ditaruh di belakang subjek predikat objek, tetapi objek dulu, objek subjek predikat gitu. Dan ini dalam bahasa Arab mempunyai maksud. Ya, maksudnya apa? Lil hasr, sudah kita bahas ya. Lil hasr itu pembatasan hukum. Pembatasan hukum apa? Hukum ibadah. Hanya untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Dan inilah makna daripada tauhid uluhiyah. Tauhidullah atau ifradullah bil ibadah. Iyyaka na'budu. Nah, di sini iyyaka na'budu. Dari situ. Mana dalilnya antum tauhid uluhiyah? Ada di surat Al-Fatihah. Alhamdulillah, lillah. Lillah itu sendiri adalah makna daripada apa? Tauhid uluhiyah. Apa makna Allah? Ada yang masih ingat enggak? Makna Allah, Syekh Abdurrahman itu. Antum bisa baca. Makna Allah. Nah, itu ada di ayat sebelumnya di Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Aywa. Ulang. Allah wal
potensi untuk ya mendapatkan nilai ibadah dari setiap apa yang dia lakukan, dari setiap aktivitas sehari-hari. Dan itu harus dinaikkan ke atas iyyaka na'budu. Iyyaka na'budu. Ini yang namanya tauhid uluhiyah. Baik. Banyak bab seperti berdoa, memohon pertolongan kepada Allah, isti'anah, ya tawaf, nazar, menyembelih, fasalli li rabbika wanhar, ya, salat, ya. Ini semua ya disebut dengan tauhid uluhiyah. Yang ketiga, tauhid asma was sifat. Tauhid asma was sifat tadi sudah dijelaskan oleh Syekh. Yang dimaksud tauhid asma was sifat adalah apa tadi kata Syekh? Coba dibaca lagi. Itsbatu ya coba baca. Oke. Sifat asma dan sifat. Asma itu nama-nama Allah. Sifat itu ya sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Jadi nama-namanya itu mengandung sifat pasti ya. Ar-Rahman, alhamdulillahi rabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim. Alhamdulillah ya, segala puji bagi Allah. Alhamdulillah, segala puji-pujian ya. Puji-pujian itu masuk di asma was sifat. Kita memuji dengan namanya, kita memuji dengan sifat-sifatnya. Karena sifat nama-namanya adalah husna, itu terpuji. Kemudian di antara nama Allah, Allah. Kemudian Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ya, Allah itu menunjukkan apa tadi? Allah mempunyai sifat uluhiyah, ketuhanan, dan betul-betul Tuhan. Ya, bukan seperti Tuhan-Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala yang diklaim sebagai Tuhan, yang tidak berhak tidak berhak mempunyai sifat ketuhanan. Seperti apa yang dituhankan? Misalnya Nabi Isa alaihissalam tidak mempunyai sifat ketuhanan, ya. Karena yang ada ya bisa apa namanya? Bisa menghidupkan yang mati, itu semua adalah mukjizat. Bisa bicara, atau dia diciptakan bukan karena tidak dengan siapa? Tidak dengan ayah, jadi dari Maryam saja. Nabi Adam alaihissalam diciptakan tanpa ayah dan ibu, ya. Atau Tuhan-Tuhan yang selainnya, dari batu-batu, dari matahari, dari bulan yang disembah, bintang-bintang, apalagi patung-patung yang mereka anggap Tuhan, sama sekali dia tidak mempunyai sifat uluhiyah, ketuhanan, ya, tidak mempunyai sama sekali, ya. Bahkan rububiyah saja tidak bisa, ya. Apa yang mesti kita sembah dari sesuatu yang tidak bisa memberikan manfaat atau mudarat. Ini asma wa sifat. Kita menetapkan sifat-sifat Allah yang mulia, yang Allah yang Allah tetapkan untuk dirinya sendiri dan Rasulullah SAW tetapkan. Seperti Allah menetapkan tentang al-istiwa ar-Rahmanu alal arsyis tawa dalam Al-Quran. Jadi kita tetapkan sebagaimana Allah tetapkan dalam Al-Quran. Bahasanya Allah itu istiwa tanpa kita mentahrifnya, ya, merubah maknanya. Istaula misalnya, berkuasa, enggak boleh, ya. Atau kita ya mentaktilnya, ya, mentaktil apa namanya, menolaknya, ya. Atau kita mentashbihnya, menyerupakan. Oh, kalau
istiwa berarti seperti makhluk, nggak boleh. Ya, jadi al-istiwa'u ma'lumun, istiwa itu sudah dimaklumi, itu milik Allah, sifat Allah Subhanahu wa taala kita sudah maklum. Istiwa, ya istiwa. Ya. Wal kaifu majhulun, adapun kaifiyatnya kita nggak ada yang tahu, karena ini ilmunya ada di sisi Allah Subhanahu wa taala, nggak boleh bagi kita untuk ya berbicara ya melebihi dari itu. Ya, wal imanu bihi wajibun, dan beriman dengannya wajib kata Imam Malik. Was-su'alu anhu bid'atun, dan bertanya tentangnya itu bid'ah. Nah, itu diantara kaidah yang ditetapkan oleh Imam Malik ketika ditanya bagaimana istiwanya Allah, al-istiwa'u ma'lumun wal kaifu majhulun wal imanu bihi wajibun was-su'alu anhu bid'atun. Demikian juga ya dengan sifat-sifat yang lain seperti an-nuzul turun, al-yad tangan, ya al-maji kedatangan, ya maka gampang dan mudah bagi akidah Ahlussunnah wal Jamaah untuk kita tetapkan sebagaimana tadi penjelasannya Syekh Abdurrahman apa tadi? Itsbatu sifatil kamali lillahi ta'ala. Kita mesti menetapkan sifat-sifat yang sempurna untuk Allah Subhanahu wa taala. Kita berbicara tentang masalah Tuhan loh ini. Maka kita mesti punya dalil yang kuat. Dari siapa? Dari Allah itu sendiri. Karena tidak ada yang tahu kecuali Allah. Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus menetapkan sifat, nama, sifat sebagaimana yang ditetapkan oleh Allah. Ya. Jadi kita harus ikut. Allati atsbatahu li nafsi wa atsbatahu, dan yang ditetapkan oleh rasulnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tanpa ada sedikit metode-metode yang tidak pernah diajarkan oleh para ulama. Kaidahnya adalah surat Asy-Syura ayat 11, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang serupa, tidak ada yang sama dengannya. Nah, ini nafyu tasybih ini. Tidak boleh kita menyerupakan, menyamakan Allah dengan makhluk. Wa huwas samiul basir, Allah itu maha mendengar, Allah maha melihat. Ini Allah tetapkan, Allah maha mendengar. Apakah Allah mendengarnya seperti mendengarnya makhluk? Laisa kamitslihi syai'un, kan sudah dari awal nih ayatnya, laisa kamitslihi syai'un, tidak sama. Wa huwas samiul basir, berarti as-sami' dzus sama', Allah maha mendengar dan mempunyai pendengaran. Al-basir, Allah maha melihat, mempunyai penglihatan. Yang itu semuanya sesuai dengan kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala, ya, dan tidak sama dengan makhluknya. Tidak boleh ditahrif, disimpangkan atau dirubah maknanya, atau ditaktil, ditolak, at-takyif, dibagaimanakan, ditamtsil, diserupakan dengan makhluk, nggak boleh, atau ditafwid. Ini metode-metode yang tidak boleh, ya. Atau ditafwid. Tafwid itu diserahkan, saya nggak tahu, pokoknya Allah maha melihat, mendengar, tapi saya nggak menetapkan, pokoknya nggak tahu sudah bagaimana, ya. Kalau kita tafwid dalam hal kaifiyahnya betul, tapi terus tafwid menyerahkan gitu aja, nggak ditetapkan, nggak ditolak, berarti ini pembodohan, ya, pembodohan. Tafwid itu ya dilepaskan gitu aja. As-sami, ya as-sami, antum menetapkan Allah mempunyai sifat as-sama, nggak tahu, ya. Antum tolak? Enggak tahu.
gitu. Jadi tafwid seperti itu. Ini metode-metode yang tidak dibenarkan dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sampai di sini, nanti insyaallah kita akan lanjutkan poin-poin selanjutnya dari fawaid ya surat Al-Fatihah. Di antaranya adalah tentang risalah Nabi, ketetapan kenabian Nabi Muhammad SAW, dan masalah qadar dan wajibnya kita mengikhlaskan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala setelah salat Isya. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.
الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله